Jannati. Ini huruf jim ya. Angka satu dibaca al-awalu. Kalau satu kan wahid. Ini yang pertama. Satu itu wahid, satu. Angka satu itu wahid atau ahad, juga satu. Kalau pertama, yang ke satu, pertama al-awalu gitu. Awalu. Iya, awalu atau al-awalu. Kan udah bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, itu udah biasa bahasa Arab itu. Banyak. 40% bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab. Yang kedua, asani. Yang pertama tadi al-awal. Al-awalu. Ini kan yang pertama. Yang kedua as-sani. Ya, as-saniyu. Yang ketiga as-salisu. As-salisu. Kalau empat ar-rabi'u. Lima al-khamisu. Kalau khamsatun kelima. Kalau yang kelima urutan kan tadi antara cuma bilang angka dengan urutan tuh berbeda. Di situ bedanya. Ada polanya enggak? Ada bedanya, ada polanya. Ada polanya. Hah? Al-khamisu. Khamisun dari khamsa. Oke. Kita minum tadi. Ya. Tadi saya kurang minum. Kayaknya. Lupa aja. Mungkin ya, Bos. Harusnya jangan ingetin tadi. Oke, cukup. Ini selesai. Jadi ini sengaja disampaikan supaya jadi basic buat kita. Maksud itu Arabiun apa Arabiun? Arabiun. Arabiun. Maksudnya begini, walaupun kita tahu belajar bahasa Arab itu wajib, cuma saya pengen membangun pendekatan itu dengan perasaan. Dengan rasa cinta. Itu yang level tertinggi tuh. Saya kalau bisa dibilang belajar bahasa Arab itu wajib, itu kesannya kan itu udah banyak beban tuh, udah ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, bayar utang, banyak kawan sama ya gitu. Gimana caranya supaya kita tuh happy gitu menjalaninya? Ya sebenarnya kita basically tahu ini kewajiban, cuman gimana caranya kita menjalani itu dengan rasa cinta itu? Maksudnya kan berbeda kan? Itu saya pengen begitu tuh, pengen kesayanya juga sebetulnya, saya juga, supaya betul-betul yang timbul tuh rasa cinta itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hadisnya hadis palsu, saya sedih tuh, ya karena kejahilan sih, kadang-kadang nggak ketahuan. Ya ya maafkan aja lah, asal dia nggak sengaja karena kejahilan. Ya jadi kalau cinta itu kan apapun dibelain gitu kan. Tapi cinta gimana? Yang baru masih ini ya, masih menyimak tulisan. Li'an nih yang pertama ya. Iya. Li'an.
Iya, di anak. Enggak. Itu pokoknya ditulis dulu aja. Tulis aja gitu, baca dulu. Nanti kita belajar apa namanya, kenapa-kenapanya gitu. Kenapa kok ini begini, kenapa begitu. Karena kan pasti ada alasannya. Kenapa dibaca begini, begitu. Sudah? Ininya udah? Tulisannya sudah? Sekarang sudah cukup tulisannya? Udah ya? Coba fokus ke sini, fokus ke simak ke sini. Jadi sebenarnya tantangan juga sih buat saya. Gimana caranya untuk membangun atau membawa kita semua ini melakukan sesuatu itu karena rasa cinta. Ya, ini kebetulan ada hadisnya ini. Hadisnya juga memang bunyinya begitu redaksinya. Ya, Nabi itu bilangnya begitu. Diminta untuk kita mencintai gitu. Meskipun di luar ini kita juga sudah paham sih sebenarnya ini adalah suatu kewajiban gitu. Ya. Nah, coba gimana caranya kita supaya bisa mencintai itu? Timbul cinta tuh perasaan tuh kan gara-gara mau nggak mau ada persepsi kan, ada pemahaman. Kenapa kita cinta sama anak kita, cinta sama istri kita, cinta ke orang tua kita, itu gimana? Kenapa bisa gitu? Apakah itu lahir begitu saja, ataukah memang perlu ada effort gitu, perlu ada faktor luar supaya kita tuh bisa bersikap seperti itu? Kalau saya taki kan, kalau saya nggak sambungin ya ke bab Tariqul Iman, masih ingat? Oh, belum, dulu pernah baca kan Tariqul Iman di paragraf pertama itu kan apa yang beliau sampaikan di situ? Masih ingat nggak? Masih ingat Pak Dani? Apa yang disampaikan dalam kitab Nizamul Islam bab Tariqul Iman? Alinea pertama, isinya apa? Intinya apa? Beliau ngasih contoh tuh. Ngasih contoh. Masih ingat nggak? Loading. Gak apa-apa. Kang Farul masih nulis. Tapi yang saya sampaikan nyimak ya. Jadi yang beliau sampaikan di alinea pertama Tariqul Iman itu jadi kayak ada yang ganjol itu. Apa? Dia mencontohkan begini ya. Seseorang itu punya sikap yang bisa berbeda di gara-gara apanya itu. Sikap dia kepada orang lain yang dia kenal, yang dia suka, yang dia cintai, itu sama atau beda dengan sikap dia pada orang yang dia benci. Bagaimana sikap beda orang yang nggak dikenal, orang asing, itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda kan? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Kenapa misalnya kalau kita ngomong Ahok itu dalam benak kita itu maklumat sabriko. Ya, kalau kita mendengar kata siapa lagi, misalnya Habib Rizik, gitu ya, kan berbeda ya. Nah, itu dia. Karena ada mafhumnya, persepsinya kita terhadap orang-orang tersebut berbeda. Persepsi kita ketika mendengar nama Ahok disebutkan, itu kan langsung penista agama, Cina kafir, wah yang dalam itu tuh, dalam itu begitu tuh, ya kan? Kalau kita mendengar nama Habib Rizik misalnya, itu kan ulama, garis lurus, tegas, gitu kan, memperjuangkan syariat Islam. Timbulnya juga berbeda, sikapnya juga berbeda. Artinya apa? Artinya berarti yang penting sebetulnya agar sama dengan kita ini, supaya kita tuh mencintai bahasa Arab ini, berarti yang dipentingkanlah persepsi tadi, membangun persepsi, membangun informasi sebelumnya sebanyak-banyaknya, lebat-lebat yang positif, sehingga itu terhunjam dalam benak kita, jadi kita automatically perasaan akan ngikut, oh jadi timbulnya rasa cinta gitu. Paham nggak sampai sini? Ya. Nah, jadi perintah Nabi ini ahabbu, cintalah oleh kalian,
Perintah sih, ahabu perintah itu fil amr. Tapi perintah untuk mencintai, rasa gitu yang ingin yang apa yang ingin ditimbulkan tuh rasa. Nah, supaya kita timbul rasa itu, tadi Nabi ngasih alasan, kenapa kau masih cinta? Karena Nabi kalian tuh orang Arab gitu. Berarti kan persepsi kita terhadap Nabi Muhammad bagaimana? Persepsi kita yang terhadap Nabi Muhammad adalah apakah orang kita mencinta apa enggak Nabi Muhammad? Kan gitu. Kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak ngaruh. Jadi artinya apa? Artinya kita wajib mencintai Nabi berarti kan? Ya enggak? Dan itu kan ada kaitan lagi dengan ini ayat yang apa namanya bunyi gini, kul katakan Muhammad, in kuntum jika keadaan kalian tuhibbunallah, ngaku-ngaku cinta benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Gitu. Jadi jangan kita tuh ngaku-ngaku cinta sama Allah deh. Ya, jangan kita sok-sokan ngaku cinta sama Allah deh. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, kalau kita nggak ngikutin, nggak mencintai Nabi. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, itu artinya kita cinta sama Allah. Allah bahkan kasih standar. Kamu gak usah bilang-bilang cinta sama gue deh, bahasa katanya begitu ya. Kalau lu kagak cinta sama Nabi gue, ya gitu, bahasa gaulnya begitu. Jadi bukti kita cinta kepada Allah SWT, artinya kita itu cinta kepada Nabi. It's all about love sebenarnya, cinta. Ya, makanya Nabi begini bilangnya, ahabu, cintailah. Karena udah cinta itu ya akan apa ya, akan ada energi ya, energinya luar biasa gitu. Apa ada lagu gitu, the power of love gitu ya, itu cinta. Itu luar biasa. Ya. Cinta paling tinggi kita kepada Allah SWT. Ini saya ngasih ini supaya apa ya, kita kedepannya menjadikan, saya tahu ini bukan pekerjaan yang ringan. Terus lagi, kita ini belajar dasar ini bukan satu hal yang ringan. Ini saya bilang long education. Saya punya begini, saya punya cara gimana supaya bisa dalam waktu 12 kali pertemuan bisa baca tulis. Tapi saya pelajari itu tetap harus punya maklumat sabiko tadi, harus punya informasi awal dulu. Kalau enggak ngeblank juga. Saya punya metodenya. Ya dalam bahkan misalnya 4 kali pertemuan, bisa aja. Tapi catatannya kan setelah saya praktekkan ya dengan yang lain, ya tetap aja kalau orang yang nggak pernah masih nol ya, masih nol, ya tetap aja susah. Walaupun kalau bagi orang yang sudah punya maklumat sabikoh, udah punya informasi sebelumnya, itu memudahkan, membantu. Maklumat sabikoh, informasi sebelumnya. Waktu di ABC, teori berpikir 1. Dipakai terus ya, itu dipakai terus. Ada 4 komponen kan, ada fakta, al-waqi, ya, realita, ada indra, panca indra, al-ihsas, ada ad-dimak, otak, ada maklumat sabikoh, informasi sebelumnya. Jadi ini yang makanya saya bilang yang diperlukan kesabaran. Kesabaran, jadi istilahnya lagi diinstal nih, lagi diisi apa dengan ya kalau kita beli komputer yang baru betul-betul belum ada softwarenya, kan nggak bisa diapain juga kan, mesti di Iya. Makanya saya sabar gitu aja. Ya tapi begitulah. Saya masih bilang tantangan supaya saya gimana cara mencintai ini, menyukai ini.